Acara upacara pengibaran bendera merah putih Senin 19 Juni 2023 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Mawar, barisan paling kanan, siap! Sebelah 1A siap. Sebelah 1B siap. 11 2, siap! 11 2B siap. 11 3 siap. 11 4, siap! 11 5 siap. 11 6 siap. 11 7 siap. 11 8 siap. 10 1 siap. 10 2 siap, 10 3 siap, 10 4 siap. 10 5 siap. 10 6 siap. 10 7, siap! 10 4 siap, 10 9 siap, 10 10 siap, Badung suara siap. Kelas teknik siap. Laporan selesai. Laporan terima kembali ke tempat. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum dipimpin oleh pemimpin upacara. Pembina upacara. Hormat! Gerak! Pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor upacara pengibaran bendera merah putih Senin 19 Juni 2023 siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya.
Bendera merah putih. Hormat. Gerak. Kepada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Balik ke kanan. Langkah tegak maju. Jalan. Mengheningkan cipta dipimpin Untuk mengenang arwah jasa para pahlawan kita, terutama pahlawan pendidikan, marilah kita menundukkan kepala seraya berdoa. Hening cipta dimulai.
Baik, cipta selesai. Pembacaan teks Pancasila. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembuka 45. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu susunan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan ikrar. Janji siswa. Kami siswa-siswi SMA Negeri 19 berjanji. 1. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. 2. Patuh dan taat terhadap nasihat guru dan orang tua. Peraturan dan tata tertib sekolah. 3. Belajar keras dan bekerja keras untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 4. Kecerdasan, keterampilan, dan cinta tanah air. Amanat pembina upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, puji dan puja syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa,
Yang saya hormati Ibu Kepala SMA Negeri 19 Ibu Renata Nasution SPD MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta staf pegawai tata usaha. Dan yang saya sayangi anak bapak sekalian. Sebelum memberikan amanat, terima kasih kepada petugas upacara yang telah melaksanakan tugasnya sebaik mungkin, walaupun ada kesalahan mungkin nanti di lain hari bisa diperbaiki. Adapun judul amanat yang akan Bapak sampaikan adalah menjaga rahasia pribadi dan orang lain. Rahasia secara bahasa adalah pesan yang disembunyikan. Sedangkan secara istilah, rahasia adalah suatu pembicaraan yang disembunyikan di dalam hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita dari mengkhianati amanah, dan salah satu bentuk amanah adalah menyimpan rahasia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 27 yang artinya, Bismillahirrahmanirrahim, wahai orang-orang yang beriman, janganlah mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah mengkhianati amanah kalian sedangkan kalian mengetahuinya. Kemudian di surat At-Tahrim ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim, dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi Muhammad SAW membicarakan sesuatu peristiwa kepada salah seorang istrinya, yaitu Hafsah, lalu dia menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah, dan Allah memberitahukan peristiwa itu kepadanya. Nabi memberitahukan kepada Hafsah sebagian dan menyembunyikan sebagian yang lain. Maka ketika dia memberitahukan pembicaraan itu kepadanya, Hafsah, dia bertanya, siapa yang telah memberitahukan hal ini kepadamu? Nabi menjawab, yang memberitahukan kepadaku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha mengetahui, maha teliti. Shadaqallahul azim. Rahasia sendiri dibagi menjadi dua, yaitu rahasia yang diucapkan seseorang dan ia meminta untuk disembunyikan, atau ini bisa kita kenal dengan rahasia orang lain. Yang kedua, yaitu sesuatu yang ada di dalam hati dan tidak baik jika disebarkan, atau sesuatu yang ingin dilakukan, atau ini kita disebut dengan rahasia pribadi. Baik, kita akan membahas dua rahasia ini, yaitu rahasia pribadi dan rahasia orang lain. Bagaimana cara menjaga rahasia pribadi? Bapak dapat merangkumnya menjadi 10 bagian. Yang pertama, putuskan berapa lama Anda ingin menyimpan rahasia itu. Tergantung jenisnya, rahasia mungkin mempunyai titik akhir waktu tertentu. Jadi ketika kamu ingin menyimpan rahasia orang atau mendengarkan rahasia orang lain, lihat dulu berapa lama kamu akan menyimpan rahasia tersebut. Yang kedua, buat rencana memberitahu seseorang. Jika Anda tahu bahwa Anda bisa memberitahu seseorang di masa depan, membuat rencana terperinci tentang bagaimana dan kapan harus berbicara bisa membantu Anda menjaga rahasia tersebut sementara waktu. Yang ketiga, singkirkan rahasia tersebut dari pikiran Anda. Jadi sibukkan diri Anda dengan hal lain dan usahakan untuk tidak terlalu memikirkan rahasia itu. Yang keempat, pikirkan manfaat memberitahu rahasia Anda. Jika Anda menjaga rahasia membuat Anda kacau, maka Anda mungkin menghalangi jalan Anda sendiri. Memberitahu seseorang akan memberi dia peluang membantu Anda dengan cara yang mungkin tidak Anda duga. Yang kelima, percayakan rahasia Anda pada satu orang. Jika Anda memang harus memberitahu seseorang,
pastikan Anda memilih orang yang tepat. Atau bisa juga mungkin anak-anak Bapak menggunakan istilah bangku kosong. Dengan Anda curhat ke bangku kosong, ya, melimpahkan semua keluh kesah rahasia yang Anda simpan di bangku kosong tersebut. 6. Jangan melakukan hal yang membuat rahasia Anda tersebar. Cara terbaik untuk memastikan rahasia Anda tetap aman dan tidak melakukan apapun yang sekiranya tidak dapat menjaga rahasia Anda. 7. Hati-hati bahkan dengan orang yang Anda percaya. Ini sangat penting. Beberapa orang tidak terlalu handal dalam menyimpan rahasia, sehingga membuat mereka ingin memberitahu orang lain tentang rahasia Anda. Kedelapan, hindari media sosial. Jadi anak Bapak jangan terlalu vulgar membuat suatu konten atau suatu rahasia di media sosial. Kenapa? Karena bisa saja suatu saat orang yang tidak suka dengan Anda bisa menjadi bahan untuk menjatuhkan diri Anda. Yang ke-9, tidak perlu menjawab pertanyaan yang bersifat pribadi. Yang ke-10, menutup diri. Anda juga dapat cerdik menutup diri dengan mengantisipasi bagaimana orang dapat dengan mudah mengetahui rahasia Anda. Itu tadi rahasia menjaga, ya, rahasia pribadi. Berikutnya, bagaimana cara menjaga rahasia orang lain. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW telah bersabda, jika seorang membicarakan sesuatu denganmu, kemudian ia berpaling atau menyingkir, maka itu adalah termasuk amanah. Jadi, rahasia orang lain yang dititipkan kepada kita itu merupakan amanah bagi diri kita. Bagaimana menjaganya? Bapak membuat 9 cara. Yang pertama, ketahui keseriusan rahasia tersebut sebelum Anda mendengarnya. Jika seorang memberitahu Anda sebelumnya bahwa dia akan memberitahu sebuah rahasia, minta dulu informasi yang sebanyak-banyaknya tentang rahasia tersebut. Yang kedua, tanyakan berapa lama Anda harus menyimpan rahasia itu. Mungkin akan lebih mudah menjaga rahasia bila mengetahui bahwa Anda hanya perlu menyimpannya selama waktu tertentu. Yang ketiga, cari tahu apakah Anda diizinkan memberitahu seseorang yang lain, baik itu keluarga atau pasangan Anda. Yang keempat, hentikan dia supaya tidak memberitahu Anda. Jika Anda tahu Anda tidak bisa menjaga rahasia baik, katakan supaya tidak memberitahu kepada Anda. 5. Tanamkan dalam diri bahwa kita adalah orang yang dapat dipercaya. 6. Selalu berpikir 2 kali sebelum mengatakan sesuatu. 7. Menghindari perasaan lebih baik dari orang tersebut. Biasanya kita ingin membongkar rahasia seseorang jika kita merasa lebih baik dari orang tersebut. 8. Jauhi circle yang suka bergosip. Ya. 9. Sadari bahwa kamu menyimpan sebuah rahasia. Paling penting harus menyadari bahwa kita tengah menyimpan sebuah rahasia. Kondisi akan selalu siaga dan gak mudah terpancing untuk bercerita secara tiba-tiba. Gak akan ada alasan bahwa kita keceplosan. Jadi itulah kiat menjaga rahasia pribadi dan menjaga rahasia orang lain. Cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan dalam amanat pagi ini. Apabila ada kesalahan, saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf kepada Anda semua. Akhirul kalam, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Waridho wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu nasional. Menyanyikan lagu nasional bagimu negeri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami panjatkan doa dan puji syukur kehadirat-Mu. Ya Allah, kami sampaikan salawat serta salam kepada Nabi utusan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami ke jalan yang benar, jauhkanlah kami dari jalan yang sesat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami taufik dan hidayah-Mu, agar kami dapat belajar, menuntut ilmu yang berguna bagi masa depan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami manusia yang berguna bagi keluarga, nusa, bangsa dan agama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin 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 ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Sudah selesai. Barisan siap dibubarkan. Bubarkan. Siap. Penghormatan umum. Upacara hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Lapangan upacara diikuti oleh guru-guru dan staf pegawai. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Pemimpin upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Upacara meninggalkan lapangan upacara.